Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bertemu lagi walaupun dengan keadaan yang berbeda, tentunya kita jauh antar jauh gitu. Yang saya hormati Ibu Mardian Hayati SAG MAG selaku dosen mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Perkenalkan, nama saya Sutarno dari Universitas Muhammadiyah Semarang, Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Manajemen, dengan NIM E2A020088. Bismillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembaruan Muhammadiyah di Kabupaten Semarang. Tentunya ini sebagai tugas atau sebagai ujian tengah semester, tugas ujian tengah semester saya di semester ganjil ini, di semester 3. Terima kasih kepada semua elemen yang sudah membantu menyukseskan pembuatan video kali ini, dari pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua PDM Kabupaten Semarang, Ketua PDA Kabupaten Semarang, segenap majelis yang ada di Kabupaten Semarang. Terus kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh ortom yang sudah membantu kelancaran tugas saya ini sebagai ujian tengah semester. Semoga gerak langkah kita sebagai kader Muhammadiyah dijadikan amal baik, amal kebajikan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kawan-kawan sekalian yang saya hormati, kita akan membahas bagaimana perkembangan pembaharuan Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Semarang. Terus untuk selanjutnya mari kita simak bersama-sama bagaimana nanti sejarah Muhammadiyah itu didirikan, terus nanti bagaimana pembaharuan itu ada ya, di Kabupaten Semarang. Dan selanjutnya mari kita simak video bersama-sama ya. Semoga menambah ilmu dan menambah wawasan kita bersama. Ya, kita mulai dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Secara umum, faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial, religius, dan moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif, di samping syarat dengan tahayul, bid'ah, dan khurafat atau sering disebut TBC. Kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, pantas dan tidak pantas. Ditinjau dari beberapa faktor menurut Muhammad Kamal Pasha dan Adabi Darban dalam bukunya Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam perspektif historis dan ideologis. Latar belakang berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor individu Haji Ahmad Dahlan, faktor subjektif yang sangat kuat bahkan dapat dikatakan sebagai faktor utama dan penentu dalam mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah mendalami dan pendalaman dalam kajian Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran yang kritis ketika memahami surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.
Ayat tersebut benar-benar dapat menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan sehingga tergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan organisasi atau persyarikatan yang teratur dan rapi, yang tugasnya berkhidmat melaksanakan misi dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat yang luas dan di masyarakat yang terkena TBC, tahayul bi'at korufat. Maka dengan bersumber dengan Al-Quran dan Sunnah, maka Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 Miladiyah bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriyah. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Sebagai organisasi pembaru, Muhammadiyah memiliki karakteristik yang khas, yakni pola pembaruan yang dilakukan melalui penataan organisasi yang rapi dan terencana. Pokok-pokok pemikiran Muhammadiyah diaplikasikan dalam kehidupan amal usaha, baik pada bidang garap keagamaan, pendidikan, maupun kemasyarakatan. Usaha-usaha Muhammadiyah yang menonjol sejak awal kehadirannya di bumi Nusantara ini adalah kegiatan-kegiatan dakwah yang langsung menyentuh kepentingan nyata masyarakat, yang terdiri atas kegiatan pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Jumlah amal usaha Muhammadiyah dari tahun ke tahun sampai sekarang mengalami peningkatan yang sangat drastis. Pertambahan amal usaha yang secara kuantitatif ini diimbangi oleh usaha-usaha peningkatan kualitatif agar mampu berkembang secara lebih baik di masa yang akan datang. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam awal pembentukan Muhammadiyah, yang mana sekarang Muhammadiyah sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar, mempunyai 3 aspek penting dalam menjalankan fondasi Muhammadiyah, yaitu di bidang sosial kemasyarakatan, bidang pendidikan, bidang kesehatan. Di bidang sosial kemasyarakatan, Muhammadiyah sudah mempunyai banyak sekali panti asuhan yang menyebar di Indonesia. Di pendidikan pun dari TK, PAUD, KB sampai Universitas Tinggi, Universitas Muhammadiyah sudah menyebar di nasional maupun internasional. Di kesehatan, awal berdirinya PKO, Muhammadiyah sudah punya, bahkan sudah mencapai ke taraf nasional bahkan internasional. Begitu pula pergerakan pembaruan yang lain. Bagaimana pergerakan Muhammadiyah pembaruan di Kap Semarang? Apakah 3 aspek itu mencantumkan di Kap Semarang? Tentunya setiap daerah, setiap wilayah itu mempunyai kriteria masing-masing. Muhammadiyah di Kabupaten Semarang bisa dibilang terbilang Muhammadiyah yang masih baru berdiri, bisa dibilang masih muda gitu Muhammadiyahnya. Tapi untuk gerakan 3 aspek tadi, memang Muhammadiyah ada kendala di bidang kesehatan, namun tidak menjadi pantangan bagi Muhammadiyah di Kabupaten Semarang, bahwa yang 2 aspek tadi, yaitu pendidikan dan sosial kemasyarakatan, Muhammadiyah Kabupaten Semarang sudah memiliki 2 hal tersebut. Yang mana dari pendidikan tersendiri, dari ada TK, PAUD, KB, SD, MI, SLB, terus ada SMP, terus ada SMA, SMK. Jumlah TKKB sekitar 40, SDMI sekitar kurang lebih 15, SMP kurang lebih 5, terus ditambah SMA SMK yang ada di Kabupaten Semarang ada kurang lebih 6.
kalau digabungkan di bidang pendidikan, di bidang pendidikan tersendiri di Kabupaten Semarang, Muhammadiyah di Kabupaten Semarang, jauh pembaruan Islamnya ada gitu. Pembaruan di bidang pendidikan ada. Semakin tahun demi tahun meningkat dan semakin ada kemajuan. Terus di bidang sosial kemasyarakatan, Muhammadiyah di Kabupaten Semarang memiliki panti dan juga dibantu atau didukung oleh Majelis Sosial Kemasyarakatan Muhammadiyah di Kabupaten Semarang. Panti di Kabupaten Semarang tidak hanya menampung yang yatim piatu, tidak hanya menampung yang susah, juga menampung yang duafa, yang benar-benar tidak mampu, silakan bisa coba di panti asuhan. Tidak melupakan yang yatim piatu ya tentunya. Selain yang yatim piatu, juga menampung yang duafa, yang benar-benar tidak mampu, silakan bawa ke panti asuhan. Bahkan fasilitasnya di panti asuhan Muhammadiyah di Kabupaten Semarang jauh lebih baik daripada anak-anak luar. Di panti asuhan Muhammadiyah Kabupaten Semarang bisa bersekolah, bisa mengkaji, bisa humanis kepada masyarakat sekitar gitu. Jadi panti asuhan Muhammadiyah Kabupaten Semarang, seluruh Semarang ya, juga bisa dibilang ada intelektualitas, ada religiusitasnya, ada humanitasnya. Jadi tidak kalah sama yang anak-anak luar. Tujuannya seperti itu. Jadi ya, Muhammadiyah Kabupaten Semarang ini yang bisa dibilang lebih mudah daripada daerah-daerah lain bisa mewujudkan yang seperti itu. Dengan tujuan gerakan dua aspek ini, pendidikan dan sosial kemasyarakatan ini, dengan tujuan ya agar bisa selalu menemukan kader-kader Muhammadiyah yang selalu bisa berjuang dengan ikhlas, selalu berjuang dengan segenap jiwa dan raganya, juga agar menjadi penerus estafet kepemimpinan para pemimpin di negeri ini dengan baik dan bertanggung jawab. Itulah sedikit pembaruan Islam yang ada di Kabupaten Semarang. Hadirnya Muhammadiyah di Kabupaten Semarang seperti ini. Jadi sebagai warga Muhammadiyah Kabupaten Semarang, jangan sedih, jangan ragu, jangan bimbang. Mari kita terus berkembang, terus pembaruan tajdidnya agar dakwah amar ma'ruf kita tidak sia-sia, agar dakwah amar ma'ruf kita selalu berkembang dan selalu menjadi contoh suri teladan bagi seluruh alam. Terima kasih. Itu sedikit presentasi, sedikit pengenalan Muhammadiyah dari awal berdirinya sampai di sini di daerah Kabupaten Semarang. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, nun wal qalam yawma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.